Menahan rindu. Usai rapat, aku langsung menuju asrama. Kebetulan jam mengajarku kosong saat ini. Di kamar, aku segera menelepon Abi. Terdengar suara pertanda telepon terhubung di ujung teleponku. Assalamualaikum. Nak, sapa Abi. Waalaikumsalam. Bi, Jason ketemu. Seruku bersemangat. Bulir-bulir bening tak kuasa lagi kutahan. Kamu menemukannya? Di mana? Abi juga sangat antusias. Ternyata dialah yang menggantikan Pak Rahman menjadi kepala sekolah di sini. Benar kata kakaknya waktu itu, dia sudah mualaf. Bahkan, Pak Rahman memanggilnya Ustaz. Penampilannya beda sekali, begitu islami. Enggak ada lagi tertinggal penampilannya yang dulu yang suka memakai gelang dan kalung. Dia benar-benar berubah. Abi masih mendengarkanku. Cecakku. Iya, nak. Iya, Abi ikut terharu. Sekaligus Abi begitu bahagia. Sudah lama Abi kehilangan ceriamu yang seperti ini, dan kini Abi seperti melihat putri Abi yang dulu lagi. Sahut Abi. Terima kasih. Ya, Bi, ini tentu berkat usaha, dan doa Abi juga makanya Allah tiba-tiba memberikan kejutan ini padaku. Tepat di usiaku yang kata Umi sudah sangat matang ini. Nay benar-benar bahagia. Bi, oh iya. Berita kehilangan katanya akan diberitakan besok. Itu semuanya dibatalkan saja. Bi, orangnya sebentar lagi akan ada di sekolah ini. Pintaku. Iya, nak. Akan Abi batalkan. Sekalian Abi akan memberitahu Umi. Umi juga pasti sangat bahagia mendengar kabar ini. Tetapi, coba ceritakan dulu sama Abi. Bagaimana nak Jason sekarang bisa tiba-tiba hadir di sana? Tanya Abi lagi. Belum tiba. Bi, kadarullah. Jason terdampak COVID-19 dan harus diisolasi dulu sampai beberapa hari lagi. Katanya minggu ini, insya Allah dia sudah masuk. Aku akan menanyakan semuanya nanti. Jelasku. Innalillahi. Semoga segera diberikan kesembuhan. Doa Abi. Amin. Sahutku. Oh, iya. Bi, namanya sekarang bukan lagi Jason tetapi Yusuf. Aku memberitahukan Abi. Masya Allah, nama seorang nabi. Abi benar-benar bangga dan salut dengan penantianmu. Nah, di samping rasa sesal Abi yang pernah hinggap manakala kamu gak mau membuka hati dengan siapapun, kecuali Rahman. Itu pun kamu dikecewakan olehnya. Bi, maaf Nay potong. Udah waktunya aku harus jujur. Enggak pernah ada orang yang bisa masuk ke dalam hatiku selain Jason. Aku menerima Pak Rahman hanya karena tidak mau mengecewakan semuanya. Umi, Abi, Aisyah, dan semuanya hingga almarhum Pak Yahya. Tetapi ternyata memang kami tak berjodoh. Jadi, jangan lagi Abi berpikir jika Pak Rahman mengecewakanku. Itu salah. Bi, aku menarik napas lega sambil mengganti posisi baringku. Benarkah? Tanya Abi yang mungkin tak percaya. Iya, Bi. Lirihku sambil mengenang lagi adegan ketika Pak Rahman menyatakan perasaannya yang tidak bisa menerima orang yang masih terjebak dalam masa lalunya. Dan ternyata firasatnya benar. Bahkan ketika dia sudah berkeluarga dan punya anak, aku masih terjebak dalam rasa itu. Ini adalah titik terbaik menurut Abi. Nah, Jason dalam keadaan seperti ini yang membuat Abi lega. Dengan statusnya sekarang yang sudah menjadi ustaz dan kepala sekolah, tentu tidak diragukan lagi agamanya. Saat sekarang ini, Abi sudah ikhlas melepasmu berumah tangga dengannya. Lirih Abi. Ah, Abi. Air mataku menetes lagi di bagian yang baru saja kering. Oh, iya. Nah, Abi akan membatalkan berita kemarin dulu. Ya, semoga masih bisa diralat. Abi mengingatkan suatu hal yang malah kulupakan. Iya, Bi, iya. Sahutku. Abi pun mematikan telepon setelah mengucapkan salam. Aku berdiri dan berjalan lambat ke arah buku yang kutulis untuknya. Cinta di antara tasbih dan salib. Semua kenanganku dengannya ada di buku ini. Dia tentu juga sudah tamat membaca buku ini.
Apakah karena sudah menamatkan buku ini dia akhirnya kembali? Pokoknya nanti aku akan menagih semuanya. Menagih ceritanya dari awal kepergiannya hingga alasannya kembali ke kota penuh kenangan ini lagi. Jason, begitu jahatnya kamu. 4 tahun menghilang. Awas kamu. Tangisku tumpah lagi. Bukan tangis karena memarahinya, tetapi karena terlalu bahagia bisa bertemu lagi dengannya. Masih terbayang seperti apa tangisku ketika berlutut memeluk kaki Abi untuk meminta restu agar diizinkan menikah dengannya. Masih jelas diingatan seperti apa matinya hari-hari yang kulalui semenjak perginya dari hidupku. Pergi yang tanpa ada kata pamit. Hilang yang entah ke arah mana akan kucari. Pergi yang benar-benar untuk pergi. Hingga akhirnya aku menyerahkan kehidupanku mengabdi di pesantren ini dan nekat menandatangani kontrak 3 tahun lamanya. Sebentar lagi kontrak ini habis. Ya, hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dan mungkin pas saja jika dia langsung menghitbahku. Aku tidak perlu ta'aruf lagi dengannya. Aku sudah terlalu yakin dan sudah cukup tahu banyak hal tentangnya. Lamunanku terhenti ketika gawaiku berderi. Ternyata dari Abi. Assalamualaikum. Bi. Sahutku. Waalaikumsalam. Nak, Abi sudah konfirmasi ke redaksi untuk mencabut berita orang hilang itu. Untuk semua media online aman. Bisa ditarik. Namun ada beberapa media cetak yang sudah mulai mencetak koran untuk besok. Jadi, enggak bisa dicancel lagi. Enggak apa-apa kan? Ini juga sepertinya enggak akan jadi masalah kok. Setidaknya dia melihat usaha kita yang sudah berusaha mencarinya. Papar Abi. Ya sudah, Bi, enggak apa-apa. Ucapku. Abi benar. Insya Allah ini enggak akan jadi masalah. Paling jika mengetahui ini, dia akan tahu bagaimana seriusnya aku pada janji yang pernah kuucapkan dulu. Meskipun begitu lama, hari yang kutunggu-tunggu akhirnya datang juga. Hari ini adalah hari pertama Jason menginjakan kaki di sekolah ini. Untuk itu, yayasan mengadakan acara kecil-kecilan sebagai penyambutan kepala sekolah yang baru. Namun tidak meliburkan proses belajar mengajar. Sekitar pukul 7, Jason datang dengan Pak Rahman dan jajaran pejabat yayasan. Kedatangan mereka mencuri perhatian semua orang yang ada di pekarangan ini. Beberapa komentar dan rasa ingin tahu santri pun kudengar silih berganti. Begitu juga para guru, semua memperhatikan kedatangan rombongan yayasan dan kepala sekolah baru. Aku berdiri di depan bersama guru-guru lainnya. Santri perjalanan tak beraturan karena bel masuk belum berbunyi. Tatapanku lurus ke arah Jason. Senyumku mereka di balik penutup wajahku. Sosok yang dipanggil dengan nama Yusuf itu benar-benar Jason. Orang yang selama ini kutunggu. Sosoknya semakin dekat. Meskipun tujuan mereka adalah ke kantor yayasan. Tetapi hampir seluruh rombongan itu menoleh dan menyapa kami semua yang berjejer di depan kantor karena ingin melihat kedatangan tamu penting itu secara langsung. Puji-pujian dan decak kagum pun kudengar yang dilontarkan ke kepala sekolah yang baru. Sepersekian detik, bola mataku beradu dengannya. Ingin sekali bibir ini berteriak memanggilnya, namun masih kutahan karena masih berada di ruang lingkup pendidikan. Mataku terus menggiringnya. Dia menatapku kembali seolah terbesit sesuatu di pikirannya, hingga akhirnya sosok itu hilang memasuki kantor yayasan dengan tatapan yang masih bertahan ke arahku. Seperti mimpi. Lamun, Siti mengagetkanku yang termenung di ambang pintu. Pikiran yang sudah dipenuhi oleh Jason pun buyar seketika. Siti, sapaku setelah sadar dari lamunan. Hayo, mikirin siapa? Kepincut sama kepala sekolah yang baru nih pasti. Tuduhnya. Aku tersenyum saja menanggapinya. Belum siap rasanya kuceritakan jika dia adalah orang yang dulunya sangat dekat denganku. Tidak semudah ini bercerita dengan orang lain. Masuk, yuk. Ajakku menyusul guru-guru lain yang juga sudah bubar dari tadi. Nih, benar enggak? Bisiknya sambil mengiriku berjalan. Apa? Tanyaku. Kamu suka sama kepala sekolah baru itu? Desaknya. Demi Allah aku gak suka berbohong. Tetapi untuk mengatakan padanya rasanya masih berat.
Walaupun dia adalah teman pertamaku di sekolah ini. Ya, ngelamun lagi. Udah, nggak usah dijawab. Aku udah tahu jawabannya. Ucapnya kemudian sebelum sampai di tempat duduk kami yang berdekatan. Aku doain, semoga berjodoh. Nih, ucapnya. Aku mengaminkan doanya itu di dalam hati. Ingat, nih, yang seumuran kita tinggal kamu aja loh di sekolah ini. Dia mengingatkanku. Apa yang dikatakannya benar. Guru yang mengajar di sini tinggal aku saja yang belum menikah yang seumuran denganku. Cindy juga sudah menikah beberapa bulan yang lalu. Enggak, kok ada Aisyah. Dia juga seumuran dengan kita. Belaku. Oh, iya. Tetapi tetap aja, nih, di antara kita para guru kan tinggal kamu sendiri. Dia tetap mencari celah. Dasar. Beginilah kalau berteman terlalu dekat. Enggak ada batasan. Apalagi Siti memang dikenal ceplas-ceplos orangnya. Iya. Doain aja. Ya, semoga enggak lama lagi. Sahutku. Amiin. Dia mengaminkan doaku. Perhatian seluruh guru yang ada di ruangan ini kini dialihkan ke arah luar. Aku ikut mengalihkan pandangan ke arah yang mereka lihat itu. Rombongan kepala sekolah beserta pejabat yayasan terlihat sedang berjalan ke arah kantor ini. Terlihat jelas wajah Jason yang sedang berjalan di luar sana dari balik kaca. Namun tak terlihat Aisyah berada di dalam rombongan itu. Cepat-cepat aku mengirimkan pesan ke nomornya. Aisyah, kenapa tidak ikut ke sekolah dalam penyambutan kepala sekolah yang baru? Tanyaku. Padahal aku sudah sangat berharap bisa bertemu dengannya untuk menceritakan semuanya. Sejak pengunduran dirinya, aku belum pernah bertemu lagi dengannya. Kadarullah, nenekku sakit. Nih, sedang di ruangan ICU. Mohon doanya. Balasnya. Innalillahi, syafahallah. Semoga penyakit yang diderita bisa menggugurkan dosa-dosa beliau. Kukirimkan balasan pesan berikutnya. Berarti gak ada harapan untuk bertemu Aisyah hari ini. Tidak memungkinkan juga untukku bisa menelponnya. Karena situasinya sangat tidak tepat. Jason dan rombongan sudah memasuki kantor dan sudah menempati tempat duduknya masing-masing. Beberapa makanan kecil dan minuman sudah disediakan di sana. Suasana yang tadinya sedikit ribut, kini hening seketika. Senyuman ramah terus terukir di bibir Jason ke arah para guru semuanya. Tak terkecuali padaku yang sepertinya sudah tidak dikenalinya lagi. Tetapi tak masalah bagiku. Toh nanti setelah acara ini selesai, jika dia sudah tidak sibuk lagi, aku bisa memberitahunya siapa orang yang kini malah menjadi bawahannya. Sedikit ketakutan menghampiri. Bagaimana jika ternyata dia marah padaku atas perlakuan Abi padanya di hari terakhir pertemuanku dengannya kala itu? Gak mungkin. Dia tidak begitu. Hiburku lagi mengobrol dengan diriku sendiri. Kata penyambutan darinya dimulai setelah pembukaan oleh MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapnya sambil membenarkan posisi mikrofon. Seluruh yang ada di ruangan itu pun merata menjawab salam darinya. Jason pun kini mulai memaparkan kata-kata mukadimah yang dicampur dengan bahasa Arab. Hebat sekali dia. Benar-benar kuat ternyata niatnya untuk mendalami Islam hingga dalam waktu 4 tahun saja dia sudah menjadi ustaz dan bahkan dipercaya untuk menjadi pemimpin di pesantren ini. Sebelumnya, terima kasih sebesar-besarnya Ana ucapkan kepada keluarga besar yayasan ini, terutama Pak Rahman dan keluarga yang telah memberikan kepercayaan kepada Ana untuk menjadi pemimpin di sekolah ini. Semoga Ana bisa menjalankan amanah ini dengan tanggung jawab yang tinggi. Paparnya sambil menyambungkan pandangan ke kami semua hingga ke Pak Rahman yang ada di sampingnya. Saat rapat daring beberapa hari yang lalu, Ana sudah bercerita sedikit mengenai diri Ana, yang mungkin perlu diperinci saat sudah bertatap muka dengan bapak ibu semuanya di sini. Mungkin banyak dari bapak ibu yang bertanya, bagaimana proses Ana bisa masuk ke sini? Jadi, sekitar 4 tahun yang lalu, Ana sedang mencari guru yang bisa mengajari Ana ilmu agama Islam. Saat itu, Ana sedang berada di ambang kebimbangan yang benar-benar kalut. Dengan izin Allah, Ana menemukan kontak almarhum Ustaz Yahya di internet. Di sanalah silaturahmi terjalin untuk pertama kalinya, dan Ana mengutarakan niat dan tujuan Ana untuk masuk Islam. Beliaulah yang membimbing Ana hingga menjadi mualaf. Setelah mualaf, Ana mengunjungi kakek Ana di London yang juga beragama Islam.
Mengetahui Ana sudah beragama Islam, beliau meminta Ana untuk menyelesaikan studi S1 Ana yang sempat terbengkalai. Setelah itu Ana melanjutkan S2 di Mesir. Ketika di sana, Ana mendengar kabar kepulangan Ustaz Yahya, dan tentu Ana sangat kehilangan beliau, sama dengan bapak ibu semuanya. Kita semua kehilangan. Sebelum kepulangannya, beliau sering bercerita tentang sekolah ini dan meminta Ana bekerja di sini nanti setelah menyelesaikan kuliah. Namun, belum selesai pendidikan Ana, beliau berpulang. Dan atas keputusan petinggi yayasan, mereka mempercayakan Ana untuk bisa menjadi kepala sekolah di sini. Sempat jadi tanda tanya besar di pundak Ana apakah memang Ana sanggup untuk ini semua. Ustaz Rahman adalah orang yang paling keras meyakinkan kalau Ana bisa. Dan akhirnya, bismillah, Ana terima. Jika nanti ada sesuatu hal yang Ana perbuat di luar jalur, apalagi di luar syariah, tolong Bapak dan Ibu luruskan. Jangan segan-segan. Temui Ana di ruangan kepala sekolah. Pintu itu selalu terbuka untuk Bapak dan Ibu selama masih di jam kerja. Karena jika sudah di luar jam sekolah, tentu Ana sudah tidak berada di sana lagi. Paparnya panjang lebar dan ditutup dengan canda serta senyuman maut yang masih selalu ia bawa. Aku harus istighfar berkali-kali saat menyaksikannya. Aku lebih sering menundukkan pandangan selama Jason berceloteh di depan sana. Jason, aku masih terbiasa memanggil nama padanya. Yang tentu mulai dari sekarang aku harus memanggilnya Bapak sama seperti guru lainnya. Aneh sekali lidah ini memanggil Pak Jason. Aku tertawa sendiri di balik cadarku memikirkan hal sekonyol itu. Untuk mengatasi rasa salah tingkah yang sedikit menyapaku, aku lalu mengambil ponsel mencari kegiatan lain agar tidak terlalu fokus memperhatikannya. Dan juga agar waktu ini terasa tidak terlalu lama hingga rapat ini selesai. Dan aku akan memberitahukannya jika aku, wanita yang sudah bercadar ini, adalah Naila, yang dulu pernah jadi tambatan hatinya bahkan mungkin hingga saat ini. Kulihat ada satu chat masuk dari Aisyah. "Nih, gimana kepala sekolahnya?" tanyanya. Tumben Aisyah peduli dengan ini. Apalagi situasi dia di sana sedang serius. Tetapi masih sempat memikirkan keadaan sekolah, bahkan menanyakan tentang kepala sekolah. "Apanya, Aisyah?" tanya aku memastikan maksudnya bertanya. Apakah dia tahu jika Jason adalah sosok yang pernah dia baca di novelku? Seperti apa orangnya? Umurnya? Perawakannya? Kelihatannya baik tidak? Ada yang janggal dari pertanyaannya. Aku semakin tak mengerti. Sepertinya dugaanku salah. Sepertinya baik, masih muda, dan sangat tampan. Kenapa memangnya? Balasku cepat. Masya Allah, benarkah? Dialah yang dijodohkan almarhum Abi denganku. Bagaimana menurutmu? Tanyanya bagaikan petir. Tanganku bergetar, lemas seketika. Ponselku bahkan hampir jatuh dari tangan. Tubuhku kini terasa tak bertulang lagi. Mulutku masih menganga walaupun tanganku sudah berusaha menutupnya. Kualihkan pandangan ke orang yang sudah bertahun-tahun kutunggu itu, yang ternyata kedatangannya bukanlah untuk menemuiku. Ya Allah, jadikanlah semua ini mimpi buruk dan bangunkanlah aku dari tidur ini. Pintaku dengan air mata bercucuran. Remuk tak berdarah. Mataku kini terpaku menatap lekat wajah Jason yang sudah begitu lama kutunggu. Air mata sudah mengucur deras membasahi pipi, menjalar di balik cadar. Pupuslah sudah harapanku untuk bersama dengannya. Lalu, apa arti penantian yang sudah menghabiskan waktu yang tidak sedikit ini? Tuhan, ini kenapa? Kenapa begitu tidak adil kurasa? Ketika dulu dia belum muslim, Abi melarangnya. Sekarang dia kembali sebagai mualaf dengan pekerjaan yang sangat mulia, tetapi engkau tidak menjodohkannya denganku. Aku yang menunggunya sekian lama. Aku yang mencintainya begitu dalam, kenapa Aisyah yang gak tahu apa-apa yang kini mendapatkannya? Apakah karena derajatnya kini lebih tinggi dariku di hadapanmu, sehingga tak pantas aku bersanding dengannya? Atau karena kau cemburu karena diam-diam aku terlalu mencintai hambamu? Aku menutup mata dengan kedua tanganku sambil merebahkan kepala di atas meja. Aku menumpahkan tangisku di sana yang benar-benar sudah tidak tak tertahankan lagi. Benar-benar remuk hati ini ditikam kenyataan.
dibunuh mimpi sendiri dan dihancurkan oleh takdir. Tuhan, aku begitu lemah kini di hadapanmu. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Sementara itu, suasana hangat masih terasa di ruangan ini untuk semua orang kecuali diriku sendiri. Obrolan itu kini tak kudengarkan lagi. Rasanya aku ingin pergi dari tempat ini sekarang juga dan gak akan kembali lagi. Aku ingin meninggalkan tempat yang benar-benar sudah seperti keluarga ini. Nih, kenapa? Tanya Siti yang mejanya berada di samping kananku. Kepalaku sakit. Ucapku masih dalam posisi menelungkupkan kepala ke meja. Memang kini aku merasakan kepalaku pusing. Aku antarkan ke UKS. Ya, ucapnya. Aku ke asrama saja. Sahutku sambil mengangkat kepala setelah menyapu air mataku dulu. Jangan sampai Siti melihatku menangis. Aku lalu mengangkat tanganku sambil memberi isyarat jika aku ingin izin keluar kepada Jason. Sosok yang kini mulai kubenci. Dia yang kini di mataku hanyalah pengucap janji palsu. Semudah itu ternyata dia melupakan semua tentangku. Salah besar diriku sudah terlalu percaya padanya selama ini. Ya, Bu, silakan. Ucapnya mengizinkanku keluar. Makin sakit jantung ini ketika dia memanggilku ibu. Tidakkah ada sedikit pun firasatnya jika orang yang dihadapannya ini adalah korban janji manisnya? Aku langsung berlari menuju asrama. Semoga tidak ada seorang pun yang melihatku yang terus mengucurkan air mata. Nailah, tunggu. Panggil Siti ketika aku menaiki tangga. Bukannya menunggunya, aku malah mempercepat langkahku. Bahkan, Siti sekalipun tidak boleh melihatku menangis. Terdengar langkah kakinya menyamai kecepatanku yang sudah setengah berlari. Nih, kamu gak apa-apa? Tanyanya semakin dekat denganku. Aku mengulurkan jempolku ke belakang tanpa menoleh. Kuharap dia berhenti mengejar. Tetapi tidak. Dia mengikutiku hingga ke asrama. Nailah, kamu tidak baik-baik saja. Katakan padaku, ada apa? Serunya ketika berhasil meraih tanganku. Aku berusaha melepaskan dan masuk ke kamar. Sebelum sempat menutup pintu, Siti sudah masuk juga ke kamar ini. Dia lalu menutup pintu kamar itu. Katakan ada apa? Ucapnya sambil memelukku. Kali ini aku melihat sisi lain seorang Siti yang biasanya ngomong ceplas-ceplos, bahkan kadang lantur. Kali ini dia sedikit berhasil menenangkanku. Duduk dan istighfarlah, perintahnya. Aku menuruti apa yang dikatakannya. Sesaat rasanya sedikit lebih tenang. Namun mata ini tidak mau berhenti menangis. Hawa panas terasa. Serentak dengan itu Siti berdiri dan menyalakan kipas angin yang tertata di atas meja. Aku membuka cadar dan hijabku. Terlihat pantulanku begitu buruk di cermin di sampingku. Rambutku sedikit kusut akibat menarik hijab terlalu kuat hingga langsung mengangkat ciputnya. Setelah tenang, cerita ya, pintanya dengan sabar. Dari mana aku mulai menceritakannya? Tanyaku. Rasanya aku memang gak sanggup memikul beban ini sendiri. Butuh seseorang untuk mencurahkan semua ini. Biasanya Aisyah tempatku menceritakan keluh kesahku. Bahkan berkali-kali aku sudah menceritakan Jason padanya. Sekarang bagaimana bisa aku mengatakan semua itu padanya? Apakah boleh kukatakan padanya bahwa laki-laki yang dijodohkan dengannya itu adalah orang yang selama ini kutunggu? Lagi pula, kalaupun kukatakan itu, apa boleh dikata jika Jason sendiri menerima perjodohan itu? Pantesan beberapa hari yang lalu dia mengatakan jika dia single tetapi belum tahu beberapa hari ke depan. Ternyata ini jawabannya. Dari sini, maaf aku membacanya. Tadi kamu menangis setelah membaca pesan ini kan? Tanya Siti sambil memberikan ponselku. Syukurlah jika dia membawakannya. Jika tidak, ponselku akan tertinggal di bawah dan aku gak akan berani menjemputnya lagi. Aku sempat berpikir ingin berbohong pada Siti dengan mengatakan jika aku menangis karena bahagia Aisyah akan menikah. Tetapi, Siti bukan orang bodoh. Logikanya gak akan menerima jawaban itu. Lagian aku gak akan menambah dosa dengan berbohong. Siti, apapun yang kamu dengar dariku sekarang, kuharap kamu bisa menjaganya. Karena ini sangat rahasia. Bisa jadi masalah besar jika sedikit saja kamu tidak amanah menyimpan rahasia ini. Pintaku dengan menahan air mata. Iya, Nei. Insya Allah. Sahutnya. Siti, aku memang tak bisa menahan sedihku ketika tahu Aisyah memberitahukan pernikahannya. Bukan karena pernikahannya itu,
melainkan karena orang yang dijodohkan dengannya itu adalah orang yang selama ini kutunggu. Itulah alasanku selama ini, kenapa di umur yang mungkin sudah terlambat ini masih belum menikah. Itulah alasannya. Siti, ungkapku sambil menangis lagi. Hah? Apa? Tanya Siti sambil melihat ke langit-langit kamar seperti sedang memikirkan sesuatu. Aku paham apa yang ada di pikirannya sekarang. Karena tadi dia sempat membaca chatku dengan Aisyah. Iya, kepala sekolah itu adalah seseorang di masa laluku. Yang dulunya ingin menikahiku. Namun tidak direstui orang tuaku. Lalu dia berjanji menjadi mualaf dan datang melamarku. Ternyata janji pertama saja yang dia penuhi, tetapi dilupakannya janji kedua. Paparku. Ya Allah, nih. Pantas tadi kamu melihatnya begitu lama. Kupikir kamu sekedar suka. Ternyata memang sudah kenal lama. Tetapi ini belum terlambat. Nih, hubungan mereka belum jauh. Kamu masih bisa menjelaskan. Hibur Siti. Menjelaskan? Apa yang perlu kujelaskan sementara dia sudah menerima perjodohan itu? Siti pun terdiam. Tak ada yang bisa dikatakannya lagi. Aku lalu mengambil kertas dan menulis surat izin yang kutunjukkan pada kepala sekolah. Setidaknya orang penting itu tahu jika aku berada di sekolah ini dan akan menyaksikan pernikahannya jika itu benar terjadi. Setidaknya dia punya sedikit perasaan iba padaku untuk tidak memakan kemesaannya nanti padaku. Dengan cara ini aku bisa memberitahunya jika aku juga mengajar di sini bahkan tadi duduk di hadapannya. Setelah surat ini kulayangkan padanya. Terserah apa maunya. Apakah dia tetap ingin melanjutkan perjodohan itu atau membatalkannya? Jika memang dua hati itu sudah tertulis di dalam lauhul mahfudz, mau gimana lagi? Berarti memang nasibku yang sial dan tidak berjodoh dengannya. Setelah membuat surat izin sakit, ponselku berdering. Tangisku kembali pecah ketika melihat nama sahabat baikku yang terpampang memanggilku. Tatapan matanya. Siti ikut melirik ponselku yang masih berbunyi. Sepertinya dia paham jika aku sedang tak ingin mengangkat telepon dari Aisyah. Setelah deringan telepon mati, aku baru ingat kalau aku belum membalas pesannya. Aku kembali membuka chatku dengannya. Aisyah adalah teman terbaik yang pernah ada. Aku benar-benar menganggapnya seperti saudara. Tak tega rasanya jika aku menyampaikan fakta yang sesungguhnya. Walaupun juga belum ikhlas rasanya untuk melepaskan Jason. Namun kembali lagi ke takdir yang sudah menjadi ketetapan Allah. Jika memang mereka berjodoh, aku bisa apa? Maaf, Aisyah. Barusan kepalaku sakit. Aku jadi belum sempat membalas pesanmu. Semoga berjodoh, Aisyah. Aku selalu mendukung yang terbaik untukmu. Sahabatku, kukirimkan pesan itu dengan berat hati. Ini adalah kali ketiga aku kehilangannya. Siti, tangisku meledak lagi. Aku menumpahkan air mata di pundaknya. Yakinlah, Nih, jika jodoh, dia akan kembali padamu juga. Ustaz Yusuf dan Aisyah belum ta'aruf kan? Masih ada waktu untuk kamu memohon pada Allah. Namun jika itu bukan takdirmu, tentu Allah sudah menyiapkan takdir yang jauh lebih baik daripada apa yang tidak kamu dapatkan hari ini. Nasihatnya, aku nggak tahu ini azab atau ujian. Rasanya aku sudah tidak mampu menjalaninya. Kehilangan pertama dan kedua aku begitu susah melewatinya, dan yang ketiga ini lebih sulit lagi dari sebelumnya. Seketika aku ingat akan semua dosaku dengannya. Kamu sudah lama mengenalnya? Tanya Siti. Sudah, sejak lulus kuliah. Berawal dari dia yang menemukan novelku, dan ternyata dia salah satu pembaca cerita itu. Di sana awalnya, ketika itu aku belum berhijrah. Kami kemudian dekat, dan aku mengetahui suatu hal yang benar-benar mengagetkan jika dia ternyata non-muslim. Itulah pertama kali aku merasa kehilangannya karena aku putuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan dengannya. Namun dia punya solusi. Dia mau jadi mualaf. Namun aku gagal meyakinkan Abi jika niatnya serius. Dan aku kehilangannya untuk kedua kalinya. 4 tahun lamanya dia hilang tanpa kabar. Bodohnya aku masih saja menunggu. Akhirnya Abi dan Umi merestui dan membantuku mencarinya. Lalu dia tiba-tiba hadir di depan mata. Kupikir kedatangannya untukku. Ternyata untuk sahabatku. Ingin
rasanya aku kembali ke umurku ketika berpisah dengannya dulu, lalu menikah saja dengan pilihan Abi. Tapi semua sudah terjadi. Aku nggak tahu harus mengobati luka ini dari sisi yang mana dulu. Paparku panjang lebar. Siti terus mengusap bahuku sepanjang aku bercerita. Sesama wanita biasanya mudah sekali saling memahami. Untung saja tadi dia segera menyusulku. Nek, aku paham bagaimana rasanya. Aku nggak bisa mengatakan apapun lagi karena jika terjadi padaku ini memang sulit. Hanya saja mungkin kamu lupa satu hal, bahwa tidak ada manusia yang berhak atas manusia lainnya. Karena kita semua adalah milik Allah. Tugas kita hidup di sini adalah untuk berbakti pada Allah. Kamu tenangin diri dulu di sini, ya. Enggak apa-apa kan jika aku tinggal. Kita meninggalkan rapat sudah cukup lama. Nanti aku akan memberitahu Bapak Kepala Sekolah kalau kamu sakit. Pamitnya. Siti, tolong berikan juga surat ini padanya. Pintaku sambil memberikan surat izin sakitku padanya. Dia sekarang sudah jadi orang penting di sekolah ini. Akan sulit memuinya. Bahkan mungkin untuk beberapa minggu ini dia sangat sibuk mengurus sesuatunya yang berhubungan dengan jabatannya ini. Pelantikan kepala sekolah juga akan dilakukan seminggu lagi. Semoga dengan surat ini, paling tidak dia tahu jika ada aku, yang mungkin sudah dilupakannya. Baik, Aisyah, nanti akan kusampaikan. Siti menerima surat dengan amplop putih itu. Tubuhku benar-benar tidak bersahabat rasanya. Kuambil selimut karena hawa ruangan ini kini terasa begitu dingin. Setelah masuk ke dalam selimut, kembali kulihat pesan Aisyah. Innalillahi, syafaqillah. Nek, maaf aku belum bisa ke sana melihatmu, karena di sini aku juga sendiri. Balasnya tidak lagi membahas Jason. Tidak apa-apa, Aisyah. Semoga hanya pusing biasa. Balasku lagi. Istirahat dulu, Nek. Nanti akan kuberitahu Bang Rahman agar meminta Ustaz Yusuf mengizinkanmu libur hari ini. Balasnya. Enggak usah, Aisyah. Aku tadi sudah mengirimkan surat izin ke beliau. Aku istirahat dulu. Ya, pamitku. Ku matikan telepon dan pikiranku kembali memikirkan nasibku ini. Bahkan, untuk saat ini aku belum ada keinginan untuk memberitahu Abi. Aku bingung bagaimana caraku menyampaikan semua ini. Semoga Jason membaca suratku. Paling tidak, dia sadar ada aku di sini. Semoga terketuk pintu hatinya untuk bicara padaku. Sekedar memberikan penjelasan kenapa dia harus meninggalkanku di hari itu. Bahkan tanpa pamit, aku tak ingin terus-terusan suuzon dengannya. Barangkali ada alasan kuat yang akhirnya dia memutuskan untuk pergi dariku dan tidak menikah denganku. Suara bel terdengar. Acara pengenalan sekolah akan dimulai sebentar lagi. Ada beberapa tanggung jawabku di sana. Tetapi aku benar-benar tidak semangat lagi melakukan apapun di sini. Ini kali pertama aku gak bisa profesional dalam bekerja. Moodku benar-benar hancur. Semangatku menguap entah kemana. Bahkan, aku ikhlas jika mendapat peringatan karena meninggalkan tugasku hari ini. Bukan itu saja, jika pernikahan Aisyah dan Jason benar-benar terjadi, aku akan mengundurkan diri saja dari pesantren ini. Jason atasanku sekarang. Pasti aku akan sering bertemu dengannya di sekolah ini. Sementara luka hati ini tak mungkin sembuh begitu saja. Aku tak sekuat itu. Aku terbangun ketika pintu kamar diketok. Sambil membuka mata, aku mulai teringat lagi dengan masalahku. Berharap itu mimpi, tapi rasanya itu nyata. Ya, itu nyata. Terakhir kali aku tidur di sini setelah Aisyah mengabar jika Jason adalah pilihan abinya yang akan dijodohkan dengannya. Assalamualaikum. Terdengar suara wanita di depan pintu. Sepertinya Bu Laras, wakil kepala sekolah. Waalaikumsalam. Masuk, Bu. Tidak dikunci. Izinku. Ternyata benar. Bu Laras muncul dari balik pintu. Gimana? Nih, masih sakit? Tanyanya sambil menghampiriku. Masih, Bu. Sahutku sambil melirik jam dinding. Ternyata sudah hampir pukul 2. Sebentar lagi bel pulang akan berbunyi. Bu Laras menempelkan punggung tangannya ke keningku. Kamu juga panas. Nih, nanti ibu mintakan obat dengan kepala UKS. Iya, ucapnya. Gak usah repot-repot. Bu, nanti biar saya saja yang kesana sendiri. Sahutku. Enggak merepotkan. Sudah
kewajiban kita sebagai manusia untuk bisa saling menolong. Ucapnya. Lagian kamu tadi pusing, kan? Sekarang masih pusing? Tanyanya lagi. Masih, Bu. Sahutku. Ya sudah, kamu istirahat lagi. Surat izinmu sudah saya terima. Karena kepala sekolah masih sibuk, jadi untuk sementara ada beberapa hal pekerjaan beliau yang dialihkan ke saya. Ucapnya lagi. Aku kecewa kalau ternyata bukan Jason yang membaca dan memberikan izin itu untukku. Terima kasih, Bu. Ucapku pasrah. Nanti petugas UKS akan ke sini. Jika sampai besok kamu masih sakit, kamu boleh pulang dulu untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ya, ucapnya. Kali ini aku berharap untuk tidak sembuh agar diperbolehkan pulang. Enggak hanya untuk penyembuhan fisik, tapi juga psikis. Bahkan untuk merenung dan memutuskan apakah aku akan keluar saja dari sekolah ini atau bagaimana. Nanti aku juga akan meminta pendapat Umi dan Abi. Hari kedua, aku masih sakit. Aisyah, sahabat karibku, datang membesuk. Katanya hari ini giliran istri Pak Rahman yang menjaga neneknya di rumah sakit. Aisyah datang membawakan parsel buah dan vitamin untukku. Jika masih sakit, lebih baik pulang dulu. Nek, aku akan antarkan kamu ke rumah sakit dulu sebelumnya. Tawarnya. Enggak usah, Aisyah. Aku pulang saja. Biar Abi nanti yang menemaniku ke rumah sakit. Tolakku. Jangan seperti itu, Nek. Kita sudah sahabat lama. Udah seperti saudara. Jangan perlakukan aku seperti orang lain. Kamu panas banget, Nek. Kita akan ke rumah sakit pagi ini. Selanjutnya terserah padamu ingin istirahat di sini atau di rumah. Paksanya. Aku pasrah dan menurutinya. Aku benar-benar butuh dokter. Bahkan mungkin perlu konsultasi dengan psikolog atau psikiater. Tetapi untuk pagi ini, biar ke dokter dulu saja. Aku kemudian bersiap untuk ke rumah sakit. Kepalaku langsung pusing begitu aku bangkit dari tempat tidur. Setelah siap-siap, aku merangkul tangan Aisyah turun melalui tangga demi tangga. Sampai di bawah, tepatnya di depan kantor yayasan. Kami bertemu dengan Pak Rahman dan Jason yang sepertinya juga hendak pergi. Aisyah, kakak iparmu sudah di rumah sakit? Tanya Pak Rahman pada Aisyah. Jason yang sedang membelakangi kami sontak memutar badan ke arah kami berdua begitu ia mendengar nama Aisyah disebut. Sudah, Bang, sahut Aisyah. Jason menatap Aisyah hingga membuat Aisyah menunduk. Sedangkan aku menatap Jason dengan rasa sakit yang sedemikian dalam. Aisyah, sahabat terbaik. Ayo, Ustaz. Ajak Pak Rahman membuat Jason sadar dari pikirannya yang sedang menatap Aisyah. Mari, sahut Jason setelah melepaskan pandangannya. Dia lalu beranjak pergi tanpa sempat melihatku sedikit pun. Sedih, kecewa, dan pasrah dengan semua yang terjadi. Aku dan Aisyah pun berlalu meninggalkan tempat itu. Aisyah, bagaimana menurutmu? Pancingku. Berharap Aisyah tidak tertarik padanya. Tetapi, siapa juga yang tidak tertarik dengan lelaki setampan dia? Masya Allah, Naila, kamu benar. Tuhan benar-benar memberikan ketampanan yang maksimal untuknya. Sahutnya. Semoga berjodoh ya, Aisyah. Doaku dengan berat hati. Terima kasih. Oh iya, calonmu bagaimana? Katanya Abi sudah memberikan restu. Aku kaget dengan pertanyaannya yang di luar dugaan itu. Aku baru ingat kalau sebelum libur, tepatnya ketika dia hendak mengundurkan diri, aku juga bercerita jika Abi sudah memberikan restu pada sosok yang selama ini kutunggu. Siapa sangka jika orang yang kami maksud ternyata orang yang sama. Kami sudah sampai di parkiran. Aku masuk ke mobilnya sambil memikirkan jawaban atas pertanyaannya. Doakan saja, Aisyah. Hanya itu yang bisa kukatakan padanya. Dia mengangguk dan mulai mengemudikan mobilnya. Kepalaku sedikit berdenyut ketika mobil bergerak dan diterpa cahaya matahari. Aku lalu memejamkan mataku. Istirahatlah, Nek. Akhirnya obrolan seputar jodoh itu berakhir. Kami sampai di rumah sakit dan langsung mengambil tiket. Tidak lama menunggu, giliranku dipanggil. Aisyah aku tinggalkan di ruang tunggu. Gimana, Bu? Apa yang terasa?
Tanya dokternya ramah. Rasanya meriang dan sedikit pusing. Bu, sahutku. Sudah berapa lama? Tanyanya lagi. Dari kemarin, jawabku. Dokter itu lalu mulai mengukur tekanan darahku serta memeriksa detak jantungku. Setelah itu menempelkan punggung tangannya ke keningku. Maaf, bisa diangkat sedikit? Pintanya sambil memegang kain penutup keningku. Aku kemudian menggesernya ke atas sehingga dokter itu bisa menyentuh keningku. Baik, ini obatnya saya resepkan 3 hari ya. Bu, jika belum pulih ibu nanti kesini lagi setelah obat ini habis. Jangan banyak pikiran, banyak minum air putih dan banyak istirahat. Ya, nasihatnya. Baik, Bu. Aku membenarkan lagi penutup keningku. Oh, iya. Aku bisa minta surat keterangan sakit? Tanyaku. Iya, sebentar. Sahutnya sambil membuka laci mejanya dan mengambil formulir surat keterangan. Sebentar saja dia mengisi lembaran itu, lalu memberi paraf dan stempel kemudian memberikannya padaku sekalian dengan resepku tadi. Terima kasih, Bu. Sahutku. Setelah menerima resep dan surat keterangan darinya, aku keluar dari ruangan itu. Aisyah langsung berdiri menyambutku. Bagaimana? Nih, apa kata dokter? Tanyanya khawatir. Nggak apa-apa, Aisyah. Aku diberi obat untuk 3 hari. Jika masih sakit diminta kesini lagi. Ucapku. Kami berdua lalu berjalan ke apotik rumah sakit ini untuk menebus obat. Aisyah begitu sabar menemaniku. Dia benar-benar sahabat terbaik yang pernah ada untukku. Entah seperti apa persahabatan ini nanti ketika dia tahu jika calon suaminya lah yang kutunggu selama beberapa tahun ini. Terima kasih banyak, Aisyah. Ucapku setelah mengambil obat. Sama-sama. Nih, dia menatapku begitu tulus. Aku janji enggak akan memberitahunya tentang Jason. Mungkin Jason akan lebih bahagia dengannya daripada denganku. Maka dari itu Allah menjodohkan mereka berdua. Aku gak akan melukai perasaan Aisyah dengan memberitahukan masa laluku dengan calonnya itu. Demi mereka berdua, aku akan belajar mengikhlaskan Jason. Mereka juga begitu cocok. Aisyah sangat cantik dan Jason sangatlah tampan. Iman mereka berdua juga sudah di atas rata-rata. Aku tersenyum menatapnya mencoba berdamai dengan keadaan yang sedang kuhadapi. Kenapa kamu menatapku seperti itu, Nailah? Tanya Aisyah heran. Kamu tahu, kamu adalah sahabat terbaik yang pernah kupunya. Denganmu aku gak hanya berteman, tetapi juga belajar banyak hal. Tidak hanya itu, kamu juga seperti kakak untukku. Kamu yang begitu dewasa dan tinggi agamanya. Pujiku. Ah, jangan bicara seperti itu. Apa yang kamu katakan barusan, itu juga yang aku rasakan. Ucapnya yang begitu rendah hati. Yuk, ajaknya meninggalkan apotik ini. Aku dengannya kembali ke parkiran. Sekarang waktunya menuju rumah. Aku kembali memejamkan mata di sepanjang jalan agar dia tidak membahas hal-hal yang saat ini belum sanggup kujawab. Kalau dipikir-pikir, Aisyah memang lebih pantas mendapatkan Jason. Apalagi abinya sudah tiada. Dia pasti butuh sosok laki-laki untuk menjaganya. Abangnya juga sudah punya kehidupan sendiri dengan keluarga kecilnya. Jason adalah orang yang tepat untuknya. Jason yang dewasa, penyayang dan... aku tak boleh memikirkannya lagi. Jangan sampai ada air mata yang menetes di saat bersama Aisyah seperti sekarang ini. Mobil begitu santai berjalan. Aku sudah tidak sabar ingin menenangkan diri di kamar. Tempat saksi bisu perasaanku selama ini. Sejak perkenalanku dengan Jason hingga hilangnya dia dari hidupku. Sampai akhirnya dia kembali lagi tetapi bukan untukku, melainkan untuk sahabat sejatiku. Akhirnya mobil terparkir lembut di depan teras. Semenit setelah mobil berhenti, Umi muncul dari balik pintu. Ada apa, Nei? Tanya Umi begitu khawatir melihat aku pulang di hari kerja dan tanpa mobilku sendiri. Pikiran orang tua tentu tidak akan meleset melihat ini semua. Aku sudah yakin, di pikiran Umi saat ini sudah menduga jika aku sakit. Naila kemarin sedikit pusing. Nih, jadi, untuk sementara Nei izin dulu dari asrama. Ucapku sambil berjalan ke arah Umi. Mata Umi masih lekat menatapku dengan kening berkerut. Ayo, Aisyah. Aku mengajaknya masuk dulu. Enggak usah, Nei.
Langsung pulang saja. Aisyah pamit. Umi, ucapnya Sapan sambil sedikit membungkukkan badan. Masuk dulu, nak. Ajak Umi juga. Enggak usah, Umi. Terima kasih, sahutnya. Oh, iya. Hampir lupa. Aku merogoh tasku mencari surat izin yang tadi diberikan dokter. Tolong berikan ini sama calon suamimu. Aku mencandainya meskipun itu begitu sakit untukku. Aku hanya sedang melatih mentalku untuk bisa menerima keadaan ini. Ih, Nei, bisa aja. Sahutnya malu-malu sambil menerima suratku. Tolong amplopnya sekalian. Hehe. Aku cengar-cengir. Iya, sahutnya. Saking dekatnya kami berteman, memang aku sudah seberani itu padanya. Jika bukan aku, siapa lagi guru di pondok itu yang berani menyuruhnya seperti ini? Wah, Nak Aisyah sudah punya calon. Umi turut nimbrung di obrolan kami berdua. Insya Allah, Umi, aku gak mau ketinggalan sama Naila. Mohon doanya, Umi. Pinta Aisyah. Doakan Naila juga, Aisyah. Sahut Umi. Aisyah akhirnya pamit. Untung saja Umi tidak bertanya siapa calonnya. Jika Aisyah mengatakan jika calon suaminya adalah kepala sekolahku, akan terbongkarlah semuanya. Abi tentu sudah bercerita sama Umi bahwa Jason sekarang adalah kepala sekolahku. Pulang dulu, Nei, Umi. Assalamualaikum, ucapnya Aisyah sambil memutar setir. Waalaikumsalam, sahut kami serentak. Aku dan Umi masih berdiri di depan pintu hingga mobilnya menghilang. Sudah ke dokter, Nak? Tanya Umi ketika kami masuk ke dalam rumah. Sudah, Mi. Sahutku singkat sambil berjalan ke kamar yang sudah kurindukan ini. Tempat aku akan melepaskan semuanya sebentar lagi. Lalu apa kata dokter? Tanya Umi terus membuntutiku. Gak apa-apa, Mi. Hanya demam biasa saja. Naila diminta istirahat yang cukup saja. Makanya Aisyah mengantarkan Nei pulang. Aku lalu berbaring di ranjang dan menarik selimut. Aku berharap Umi meninggalkanku setelah aku katakan bahwa aku harus banyak istirahat. Ternyata tidak. Umi masih menemaniku di sini. Oh, iya. Benar kamu sudah bertemu dengan Jason. Tiba-tiba Umi menanyakan seseorang yang sedang mati-matian kulupakan itu. Iya, Mi. Ternyata dialah kepala sekolah baru di sekolah itu. Sahutku singkat sambil menetralisir perasaan yang berkecamuk. Masya Allah, enggak sia-sia Abi memberikan restu. Nah, lelaki seperti itulah menantu idaman Umi dan Abi. Sahut Umi begitu bersemangat. Tetapi sepertinya bukan jodoh Nei, Mi. Allah mungkin menjodohkannya dengan orang yang lebih pantas. Semoga nanti Nei menemukan jodoh juga. Karena dia sudah dijodohkan almarhum Pak Yahya dengan Aisyah. Nei yakin, jika ikhlas menghadapi ini semua, akan diberi hadiah yang indah nanti sama Allah yang mungkin juga lebih baik dari yang Nei lepaskan saat ini. Sahutku sok bijak. Ku gigit bibirku kuat-kuat agar tidak ada air mata yang turun di depan Umi. Agar Umi merasa anaknya ini begitu kuat dan sudah mengikhlaskan semuanya. Ku tahan sekuat mungkin rasa sakit ini, rasa perih yang kini menikam jantungku berkali-kali. Ku remas spray dengan kedua tanganku untuk mengatasi semua rasa sakit itu. Pelan-pelan kuarahkan pandanganku ke wajah Umi. Terlihat bulir-bulir bening bercucuran dari kedua matanya. Kehidupan normal